Pura-pura, tuli dan buta. Namaku Nindi. Usiaku kini sudah 30 tahun. Aku sudah menikah dengan orang kepercayaan ayahku, namanya Tony, dan sekarang dia menduduki kursi direktur utama di perusahaan keluarga kami. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal akibat kecelakaan. Dulunya ayahku adalah seorang pengusaha sukses dan terkenal. Perusahaannya menyebar di berbagai daerah di negara ini. Mas Tony adalah seorang pekerja keras. Itu yang membuat ayahku dulu percaya padanya. Sejak Mas Tony menduduki jabatan sebagai dirut utama di perusahaan kami, dia semakin rajin dan ulet bekerja. Pagi dia sudah berangkat kerja, malam barulah Mas Tony pulang ke rumah. Aku mempercayakan padanya semua perusahaan ayahku dan dia melarangku untuk bekerja karena dia bilang tugas istri itu di rumah dan tugas suami yaitu menafkahi keluarga. Itu juga yang membuatku semakin kagum pada kepribadiannya. Orang-orang berkata kalau aku termaksud wanita yang beruntung memiliki suami bertanggung jawab seperti Mas Tony. Hingga akhirnya aku menelan kenyataan pahit yang dia sembunyikan dariku selama ini. Di balik kebaikannya selama ini, ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Pagi itu, aku sudah bersiap-siap berangkat ke perusahaan karena hari ini tepat hari pernikahan kami yang kedua tahun. Aku yakin Mas Tony pasti lupa dengan hari bersejarah itu karena kesibukan serta pekerjaan kantor. Kukemudikan kendaraanku menuju ke arah perusahaan yang dibangun oleh ayahku mulai dari nol dan berkembang hingga sampai sekarang ini. Perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dengan perasaan senang bercampur deg-degan, kukemudikan mobil kesayanganku dengan kecepatan sedang hingga aku tiba juga di perusahaan milik keluarga kami. Sebelum keluar dari dalam mobil, aku kembali bercermin pada kaca spion yang ada di dalam mobil. Setelah aku rasa cukup, aku pun segera keluar dan melangkah menuju ke pintu utama. Hari ini, aku berencana mengajak Mas Tony ke sebuah restoran yang sudah aku booking terlebih dulu untuk merayakan anniversary pernikahan kami. Tapi semua itu masih aku rahasiakan untuk memberi kejutan pada Mas Tony. Pria yang selama ini selalu kupuja dan kusanjung di depan teman-temanku. Melihat kehadiranku, para karyawan memberi salam dan juga hormat dengan sedikit membungkukkan badan. Aku membalas salam mereka sambil tersenyum, lalu sedikit mengangkat tangan setinggi dada. Kulangkahkan kakiku menuju ke arah lift, lalu masuk ke dalam. Lift membawaku ke lantai puncak, di mana ruangan Tony berada di sana. Kembali lift terbuka, dan kulangkahkan kakiku menuju ke ruangan Tony. Aku berdiri sejenak di depan pintu, merapikan pakaian serta tatanan rambutku. Belum juga aku mengetuk pintu, tiba-tiba telingaku mendengar suara wanita di dalam sana. Kuperbaiki pendengaranku, tetapi suara perempuan itu semakin terdengar, diikuti deru napas yang tidak beraturan. Mas Tony, sudah dulu dong. Apa Mas Tony tidak bosan setiap hari melakukan ini denganku? Terdengar jelas suara Nita, sekretaris Mas Tony. Bersamamu mana ada bosannya? Beda halnya dengan yang ada di rumah. Gayanya itu-itu saja, hingga terkadang aku tidak mau melihatnya, apalagi menyentuhnya. Balas Mas Tony. Seketika hatiku merasa hancur. Duniaku seketika gelap mendengar ucapan Mas Tony. Kusandarkan tubuhku di dinding dengan posisi terduduk. Ternyata selama ini Mas Tony hanya pura-pura baik di hadapanku. Dia sengaja membuatku jatuh cinta agar aku percaya setiap ucapannya. Aku menundukkan kepala, air mataku menetes membentuk bola-bola kecil. Saat itu hidupku begitu hancur. Orang yang selama ini aku anggap sebagai suami sekaligus pelindung ternyata tega-teganya padaku. Mas Tony bak serigala berbulu domba.
Aku mencoba tegar, lalu berdiri dari atas lantai. Aku berjalan sempoyongan menuju ke arah lift dengan pandangan kosong. Sapaan dari karyawan sudah tidak aku pedulikan lagi, seperti saat pertama aku datang. Aku segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan kendaraanku. Entah tujuanku saat itu mau kemana. Pikiranku sudah kacau, mengingat kemesraan Mas Tony dan sekretarisnya. Kutepuk setir mobil sekuat mungkin, hingga bunyi klakson mobil terdengar begitu nyaring dan membuat pengendara lain kaget. Ada yang berteriak, ada pula yang menggelengkan kepala melihatku mengemudikan kendaraan dalam kondisi oleng ke kiri dan ke kanan. Tanpa aku sadari, sebuah truk raksasa dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung berbenturan dengan mobil yang aku kemudikan. Aku sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Duniaku terasa gelap gulita saat itu. 3 hari lamanya, aku terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit, hingga aku mulai sadar. Di mana aku? Terdengar suaraku sedikit parau. Nyonya ada di rumah sakit. Rumah sakit? Apa yang terjadi denganku? Kurasakan semua persendianku terasa sakit, seperti habis memikul beban yang cukup berat. Iya Nyonya, Anda mengalami kecelakaan. Untung saja Anda cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada Anda. Balas dokter Parubaya itu. Ku coba mengingat semua peristiwa yang terjadi sebelum aku berada di rumah sakit itu. Hingga kembali air mataku menetes, mengingat apa yang dilakukan Mas Tony dan Nita di ruang kerjanya. Ku coba melupakan kejadian itu dengan menutup mata rapat-rapat. Nona, apa boleh saya memeriksakan kondisi Anda? Tanya dokter Parubaya itu mendekatiku. Aku hanya diam dengan bibir sedikit bergetar. Coba buka mata Anda. Aku kembali diam. Nyonya, coba buka matanya. Kembali dokter Parubaya itu mengulang perkataannya, tapi aku pura-pura tidak mendengarnya, hingga membuat pria Parubaya itu merasa iba padaku. Suster, mungkin kecelakaan itu membuat indera pendengaran Nyonya ini sedikit bermasalah. Betul dokter, semoga saja organ tubuh yang lain bisa berfungsi dengan baik, mengingat kecelakaan yang menimpa Nyonya ini cukup dahsyat. Balas suster yang ada di sampingnya. Tanpa bicara lagi padaku, sang dokter sedikit demi sedikit membuka mataku dan mengarahkan sebuah senter kecil untuk memeriksa kondisi mataku. Beberapa kali dia melambaikan tangannya, tetapi sama sekali tidak ada respon dariku. Aku yakin indera penglihatannya juga dalam masalah. Dokter itu menyudahi pemeriksaannya. Astaga, masih muda tapi nyonya ini sudah mengalami penderitaan yang cukup berat. Semoga saja suaminya dapat menerimanya dalam keadaan seperti itu. Amin. Tidak lama kemudian pintu ruangan terbuka. Kulihat Mas Tony masuk dan langsung mendekati Pak Dokter. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Tanyanya tanpa sedikit pun tersirat kekhawatiran di wajahnya. Maaf Pak, kami sudah berusaha, tapi sayang indera penglihatan dan juga pendengaran Nyonya bermasalah. Mungkin benturan keras saat kecelakaan itu terjadi penyebabnya. Apa? Jadi istriku tidak bisa melihat dan mendengar lagi seperti biasa. Mungkin seperti itulah yang terjadi. Terus bagaimana agar istriku bisa kembali seperti dulu? Kini Mas Tony dengan kepura-puraannya. Tinggal cari pendonor mata yang cocok. Kalau Pak Tony mau, pihak rumah sakit akan membantu. Baiknya jangan dulu dok. Siapa tahu seiring berjalannya waktu, kondisi istriku kembali pulih seperti semula. Kembali hatiku terasa panas. Bisa-bisanya Mas Tony berkata seperti itu. Kalau itu sudah menjadi keputusan Anda, sebagai suaminya, kami selaku pihak rumah sakit hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kalau begitu,
Kami permisi dulu. Pak dokter dan suster segera keluar dari dalam ruangan itu. Setelah kepergian mereka, Mas Tony menghampiriku dan duduk di kursi di samping pembaringan. Tanpa berkata-kata atau merasa iba padaku, dia malah mengambil gambarku lalu mengirim pada seseorang sambil tersenyum. Terus ikuti kisah ini karena hanya beberapa bab saja tamat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.